Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak An, ini sebelum kita mulai untuk observasi di pembelajarannya di kelas, kita mengadakan pra observasi dulu. Yang pertama saya ingin tahu jadi jadwalnya hari ini Pak ya? Iya hari ini Pak. Berarti ini jam pertama atau kedua? Jam kedua. Jam kedua ya. Gitu. Jam kedua dengan mata pelajaran IPA. Bahasa Indonesia. IPA bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi satu itu kan Pak ya. Satu itu. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di percakapan untuk pra observasi kelas hari ini. Yang pertama, saya ingin tahu untuk tujuan pembelajarannya apa? Di tujuan itu ada 4 macam. Yang pertama yang bahasa Indonesia itu siswa mampu menemukan 2 ide pokok. Lalu yang kedua, siswa mampu mengembangkan 2 ide pokok yang ditemukan tadi. Jadi mencari ide pokok, lalu yang kedua menemukan ide pokoknya. Jadi dari mencari dulu ide pokok terus dikembangkan. Ide pokoknya ada 2 itu. Itu yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Untuk IPA-nya menganalisis 2 jenis perkembangan vegetatif pada tumbuhan. Jadi nanti ada vegetatif yang alami dan buatan. Langsung yang kedua, siswa mampu melaporkan 2 manfaat perkembangan biakan itu tumbuhan secara vegetatifnya itu. Nanti melaporkan 2 manfaatnya pertumbuhan vegetatif itu berupa apa nanti yang disahkan. Itu yang 4 itu yang tujuannya. Tujuannya itu. Terus berikutnya area pengembangannya yang tidak dicapai itu apa? Yang pertama di penerapan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Misalnya kan ya kita melihat dari model belajarnya anak kan ada beberapa model itu ya. Jadi nanti semua siswa mungkin bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua di KSE-nya mandiri dan jawabnya itu sudah mulai muncul apa belum? Areanya yang itu yang akan kita capai. Area itu ya berarti untuk difokuskan di KSE itu ya, sama diferensiasinya itu. Diferensiasi karena anak itu mungkin pola belajarnya beda-beda itu nanti yang kita digali untuk terus difasilitasi itu nanti Pak. Terus berikutnya untuk memperoleh itu semua strategi apa yang dipersiapkan? Yang pertama untuk diferensiasi di segi konten Pak itu ada video, ada yang media cetak yang ditempel langsung pakai buku, paketnya juga ada media asli tanaman yang akan dibawa nanti untuk anak-anak untuk perkembangannya vegetatifnya itu perkembangannya bisa vegetatif alami atau vegetatif buatan. Jadi anak-anak nanti membawa tumbuhan dari rumah gitu ya? Sudah anak sudah bawa tumbuhan dari rumah. Berarti nanti disampaikan ke anak supaya untuk besok itu membawa tumbuhan-tumbuhan itu. Terus untuk tadi Anda menampilkan di YouTube atau apa itu untuk penampilannya itu videonya itu ya. Itu untuk jaringannya gimana Pak? Sudah tersedia untuk ruang? Sementara ada Pak, cuma ya kadang kita harus mendekat dengan routernya itu ya. Iya, karena jauh kelas-kelasnya kita kan juga jauh. Jadi kita berpindah kelas dulu. Kelas dulu untuk fasilitasi. Kelas yang sudah ada fasilitas itu nanti kita bisa dari situ bisa. Kalau untuk gambar-gambar sudah tersedia. Gambar sudah ada, Pak. Sudah tersedia untuk materi dan yang model tambah sudah ada. Sudah ada. Langsung yang kedua nanti di diferensiasi proses itu sesuai dengan minatnya. Jadi kita memberikan sesuai dengan minatnya. Minat anak itu ya? Minat anaknya sesuai. Kemarin kan sudah ngisi lembar angket untuk observasi angket pembelajaran model gaya belajar itu kan sudah ada. Sudah kita kelompokkan sesuai dengan masing-masing. Jadi mungkin nanti ada yang hanya 1 orang yang hanya kita hanya 1 mungkin nanti sesuai dengan hasil kemarin yang sudah saya pisahkan sudah bisa sesuai dengan minatnya anak-anak itu. Lalu prosesnya juga mengamati tumbuhan yang dibawa dari rumah itu juga diamati. Tujuannya itu untuk mengamati itu juga nanti untuk mengambil hasilnya prosesnya bagaimana. Jadi mungkin anak-anak nanti bisa meskipun tidak praktek jadi tahu ini yang vegetatif alami, ini yang tumbuhnya dengan tunas, ini yang tumbuhnya dengan harus disetek dan sebagainya itu. Itu yang memang yang akan kita ambil di situ untuk prosesnya. Makanya untuk membawa tumbuhan sendiri dari rumah. Dari rumah itu akan lebih mudah anak memahami karena tumbuhan itu juga tumbuh di sekitar rumah mereka. Itu memang ambilnya dari sekitar rumah mereka Pak. Jadi dari masing-masing anak kemarin sudah dapat tugas untuk membawa tumbuhan itu
satu pokoknya di sekitar rumahnya, entah apa pokoknya di bawah. Nah, nanti baru di waktu pembelajaran baru kita amati, kita lihat itu untuk apa, masuk yang golongan vegetatif yang mana ya. Anak bisa lebih aktif mungkin nanti. Langsung untuk yang produknya ini nanti muncul laporan, bisa berupa tulisan, bisa berupa rekaman suara. Kalau mau di video dia rekam juga tidak apa-apa gitu, sama poster, artinya poster itu yang untuk produknya ya. Jadi ada poster, ada suara, ada tulisan, itu ada. Jadi sesuai dengan bakatnya dia. Misalkan mau menyampaikan laporan itu tak rekam Pak, boleh, apa-apa. Memang tujuannya sementing dia bisa kan? Dan memahami untuk materinya itu. Materinya itu. Jadi tergantung untuk anak mudah menangkap pembelajarannya, dia mengerti itu pakai apa? Pakai apa sesuai dengan gaya belajarnya. Oh iya. Berarti untuk KSE dan diferensiasinya masuk itu di situ ya Pak ya. Untuk memang dari segi itu yang kita inginkan, yang dari segi itu Pak. Iya. Lalu nanti KS-nya terintegrasi pada seluruh kegiatan, baik kesadaran diri, sosial, relasi, diri dan tanggung jawabnya sudah muncul dari situ. Iya, dari tanggung jawab itu mungkin dari semua bisa muncul, kita lihat besok bagaimana waktu observasi ya. Waktu observasi di kelas itu ya Pak ya. Ya, memang itu Pak yang tujuannya kan selama ini kan kita belum ya sudah kita gunakan tapi tidak diferensiasi, masih video ya video saja. Iya. Namun yang suka tulis ya baca saja. Kalau ini difasilitasi untuk semuanya bisa muncul semuanya. Jadi setelah itu kita bisa tahu anak itu memang fokus dengan belajar itu dia bisa mampu untuk berarti berdasarkan kebutuhan siswa yang kita fasilitasi untuk itu semua ya Pak. Iya, memang seperti itu Pak. Sesuai dengan kebutuhan anaknya itu mau seperti apa kan gitu. Kita kan sekarang itu modelnya. Iya, kita sesuai dengan filosofi KHD itu juga. Seperti KHD kan juga gitu, pendidikan menghamba pada murid, bukan menghamba yang lain, tapi kita memfasilitasi apa keinginan anak supaya dia lebih memahami untuk materinya. Itu kan Pak. Memang itu intinya kan di situ. Iya. Intinya anak itu mudah untuk memahami. Kan, materi yang saya sampaikan apa itu dia bisa mencerna, bisa teringat sampai besok bisa teringat terus kan gitu. Sementara ini kan kalau nyatat itu biasanya sekarang mungkin ingat tapi besok ujian sudah lupa mungkin. Sudah lupa kalau nggak buka kadang, tapi malas belajar buka juga. Tidak tertanam di situ. Iya. Iya itu. Ya itu Pak, yang strateginya yang sudah. Ya terima kasih Pak untuk observasi kita. Dari tujuan belajar sudah tersampaikan semua, dari area pengembangan yang ingin dicapai juga sudah terpaparkan semua, dari strategi yang dipersiapkan yang sangat luar biasa itu sudah tersampaikan semua. Semoga besok untuk acara pembelajarannya diberi kemudahan, kelancaran Pak ya. Terus semoga sukses juga untuk kita semua. Mungkin itu Pak ya dari praobservasi kita sebelum besok melaksanakan observasi untuk kelas itu ya. Terima kasih Pak An atas semuanya ini untuk acara percakapan praobservasi sebelum masuk ke kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini pertemuan kita nanti masuk pada perkembangbiakan vegetatif. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Cuma di sini saya akan membagikan instrumen. Instrumen ini adalah isinya mengenai bagaimana kalian belajar. Ada yang bisa belajar harus menggunakan gambar, ada yang akan belajar yang menggunakan video, dan ada yang belajar sambil melakukan. Nah, ini tes ini murni kalian isi sesuai dengan hati nurani. Paham ya? Tidak usah mencontoh temannya ya, karena nanti beda-beda gaya belajarnya. Kalau nanti contoh temannya, mesti hasilnya nanti akan sama. Nah, ini akan membingungkan. Satunya kalian ternyata bisanya mengerti dengan lihat foto saja sudah bisa, tapi satunya mengerjakan dengan melakukan aktivitas. Oke ya, ini nanti diisi, dijawab sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Tidak perlu mencontoh temannya. Oke, bapak-bapak semua toh? Ayo, keluarkan dulu bapaknya.
Atau gantian enggak apa-apa dengan temannya ya. Ya, diisi nama dan sesuai dengan itu ya, nama, kelas. Harus selesai. Ya, oke, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya. Ada yang menjawab nomor 1, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Langsung ada juga masih B, A, B. Yang banyak itu A dan B. Ya, yang banyak itu A dan B. Yang C ada 1. Hanya 1 yang menjawab C. Yang banyak menjawab B. Nah, B itu kelompoknya adalah bisa menerima materi dengan cara melihat video atau melihat gambar. Ya, artinya sebagian besar dari kalian itu lebih mudah menerima materi dengan cara melihat video atau melihat gambar. Nah, ada yang C hanya 1 orang. Oke. Setelah ini kita berlanjut pada, nah kemarin sudah bawa tumbuhan semua ya? Sudah bawa tumbuhan semua? Ya, sekarang saya tanya, tumbuhan yang kamu bawa itu namanya apa? Lalu berkembang biaknya bagaimana? Ya, namanya apa? Langsung berkembang biaknya bagaimana? Del, kamu bawa apa Del? Jeruk. Berkembang biaknya ditanam. Berkembangnya dengan ditanam. Ya. Berkembang biak itu apa? Tumbuh ya, langsung. No, kamu bawa apa? Apa itu? Apa namanya? Kule. Ya, berkembangnya bagaimana? Ditanam. Sebelum ditanam diapakan dulu? Ya, maksudnya pohonnya itu diambil dulu, baru ditanam atau langsung misalkan apa? Sudah ada ditanam atau diambil dulu? Diambil dulu ya, dipotong dulu baru ditanam. Oke. Setelah ini saya akan memutar video. Silahkan didengarkan. Ini adalah perkembangbiakan materi tentang perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif itu kemarin bagaimana? Berkembang secara alami dan secara buatan. Ya, tidak memerlukan bantuan apa? Hewan. Ya. Oke. Silakan nanti didengarkan ya. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar pembayaran secara ilustratif yang melibatkan putih sebagai betina dan sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putih, melakukan penyerbukan dan pembuahan. Oke, materi tadi. Jadi vegetatif itu ada 2. Nah, yaitu secara alami dan secara. Kalau yang kamu bawa itu alami atau buatan? Alami. Ada yang buatan? Tidak ada. Buatan itu tadi adalah mencangkok, ya contohnya. Lalu singkong itu langsung di stek, diputus langsung ditancapkan. Nah, itu adalah vegetatif secara Oke. Kemudian ini ada lembar berikutnya, yaitu kalian nanti tugasnya adalah membaca paragraf. Ya. Jadi nanti ada bacaan, dibaca, 1 orang maju membaca 1 paragraf, yang lain menulis ide pokoknya dari paragraf. Apa ide pokok? Tahu ide pokok? Tahu gak? Ide pokok belum tahu? Tahu kok. Ide pokok itu adalah kalimat tuh. Di situ ada berapa paragraf berarti? 4. 1, 2, 3, 4.
4 atau 5? Oke. Nanti masing-masing kelompok. Jadi satu orang maju itu membaca satu paragraf, yang lain menulis ide pokok di lingkaran ini. Ya, misalkan paragraf 1 ide pokoknya apa, silakan ditulis di situ. Paham ya? Oke. Sekarang yang membaca pertama, kelompok 1. Siapa yang baca dulu? Bisa maju baca paragraf 1. Ya, di sana dibaca. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Tulis duluan. Oke. Berarti Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran perairan. Oke, ide pokoknya silakan ditulis di paragraf 1. Ide pokok dari itu silakan ditulis di paragraf 1. Di lingkaran ini ya, lingkaran yang ada tulisannya paragraf 1, ditulis langsung di situ. Ya, ide pokoknya di sini, di lingkaran ini ya. Di lingkaran ini ya, di lingkaran silakan ditulis ide pokoknya. Oke, kelompok 2. Siapa yang maju? Maju baca paragraf kedua. Ya, ada sana. Ya. Sing banter. Dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 m ya, di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. tebu. Oke. Silakan di paragraf 2, lingkaran paragraf 2 ditulis ide pokoknya. Ya. Paragraf 2 silakan ditulis ide pokoknya paragraf 2. Oke, kelompok 3. Adel maju. Baca paragraf ketiga. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan gagang. Ya, oke. Silakan kembali. Paragraf 3 silakan diisi. Ya, ide pokoknya di lingkaran yang saya paragraf 3 silakan diisi. Paragraf 3 ya, paragraf 3 silakan diisi. Ya. Ya, itu paragraf 3 itu silakan diisi. Ide pokoknya apa? Paragraf 3 sudah. Oke, kelompok 1 lagi. Bal maju, baca paragraf keempat. Paragraf 4 ya. Ya, sana ya. Dataran tinggi adalah dataran terluar dengan ketinggian kelebihan dari 200 m. Di atasnya mengenai laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. dataran tinggi Alex, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, anggrek, buah, dan sayuran. dan sayur. Oke, paragraf 4
silakan diisi ide pokoknya di paragraf 4. Tinggal satu paragraf ya. Tinggal satu paragraf. Ini Bapak Ya. Oke, paragraf 5. Saya baca sendiri ya. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Ya, yang paragraf 5 silahkan diisi ide pokoknya. Yang isinya adalah dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan dan tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Oke, sudah? Belum. Oke, sudah ya? Oke. Dari pelajaran hari ini yang kita dapatkan adalah pertanyaannya, silakan dijawab apa yang saya peroleh hari ini. Kelompok 1, perkembangbiakan secara vegetatif. Kelompok 2, perkembangbiakan vegetatif ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Ada 2. 1 vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kelompok 3, contoh vegetatif alami apa? Contoh vegetatif alami adalah kunyit, luas, jahe, asong, pohon. Asong apa lagi? Pohon itu alami apa vegetatif? Apa alami atau buatan? Buatan. Berarti yang alami adalah kunyit, lengkuas, jahe. Asong buatan adalah singkong, pohon, ya, yang dicangkok dan stek dan sebagainya. Oke, lalu kelompok 1, ide pokok adalah kalimat utama. Yang kita bahas tadi dari bacaan itu membahas tentang apa? Kelompok 2, Sumber kehidupan. sumbuhan adalah sumber kehidupan. Kelompok 3, ada berapa dataran? Ada berapa dataran? 2000. Ada dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah itu yang tingginya tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kalau di atasnya itu berarti dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, sekarang pertanyaan Bojonegoro, dataran tinggi apa dataran rendah? Nah, sekarang Bojonegoro mana? Pernah mengukur di sini itu berapa tingginya? Tidak tahu ya. Oke, Bojonegoro sebagian besar adalah dataran rendah, kecuali wilayah selatan itu masuk dataran tinggi karena ketinggiannya lebih dari 200 meter. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih. Ya, nanti dulu itu biarkan dulu. Terima kasih. Hari ini kita cukup sampai hari ini kita sudah membahas satu, yaitu tentang tumbuhan perkembangbiakan secara vegetatif alami dan buatan. Yang kedua, kita sudah belajar tentang ide pokok dari suatu paragraf. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa besok, pertemuan berikutnya membahas masalah atau bab selanjutnya. Ada yang perlu ditanyakan dari saya? Tidak ada? Oke, terima kasih kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Walaupun suara agak agak serasa sedikit. Ya, alhamdulillah juga sudah sehat kembali. Terus kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dan saya sudah di sana
saya rasa sudah sangat baik untuk pelaksanaannya kemarin Pak Anggi. Jadi saya lihat juga sudah muncul semua dari apa yang dituangkan yang ada di RPP Pak An kemarin. Dan ini untuk pasca observasi ini saya akan ada wawancara lagi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi. Ya, yang pertama, catatan refleksi apa ini? Dari Pak An ini. Yang pertama adalah anak-anak sudah mulai aktif Pak untuk dalam pembelajaran, meskipun kadang masih ada yang beberapa yang ya kurang aktif lah, harus kita harus itu. Cuma sebagian besar sudah aktif dalam kegiatan itu. Langsung untuk fasilitas yang kita berikan memang kemarin sudah kita buatkan kontennya, cuma memang ada anak yang kadang masih berminat dua-duanya. Ya. Itu masih ada yang dua berminatnya. Gitu. Dua minatnya. Ya, tidak di satu tok, tapi ada dua minatnya. Ya, minatnya. Langsung yang perlu itu memang kemarin itu waktunya, efektivitas waktu. Memang kita terlambat, agak molor karena banyak kegiatan yang harus lari-lari, anak-anak harus lari-lari itu yang paling banyak di situ. Molornya kan juga ada di RPP juga ada yang gerak ke sana, nempel-nempel itu Pak ya. Iya, anak-anak kadang tidak fokus ya, maksudnya tidak fokus langsung cari kan, tidak, kadang masih golek sebelah ndi. Iya, kemarin juga saya lihat itu ada yang duduk lihat-lihat. Ya, masih lihat dulu betul. Masih golek gerak itu lihat punya temannya dulu baru mana itu ya. Itu yang memakan waktu juga ya Pak. Iya, itu yang kemarin yang memakan waktu kita di situ, yang agak molor berhentinya itu di situ. Iya. Oke, baik Pak. Yang kedua, topik percakapan dan catatannya Pak. Kalau topik percakapan dan catatan, ya itu tadi permainannya yang butuh waktu yang lebih panjang. Berarti kalau kita memang mau buat itu ya memang harus khusus ada mainnya khusus itu Pak, memang itu. Jadi pembelajarannya sudah disampaikan dulu, baru mainnya di situ. Mungkin seperti itu yang kedua. Lalu pembelajaran diferensiasinya sudah nampak, konten maupun proses itu sudah ada. Cuma yang produknya kemarin tagihannya produk itu sebagian sudah mengumpulkan, cuma hanya ada dua, yaitu hanya membuat tulisan sama gambar. Untuk yang suara belum ada. Yang untuk merekam itu, yang menjawab pertanyaan merekam itu belum ada. Berarti yang muncul hanya dua tadi. Jadi gambar kemarin. Gambar sama tulisan itu. Diskusi itu. Iya. Langsung budaya positifnya juga sudah mulai muncul. Anak-anak sudah mulai mau bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, langsung masuk kelas juga tertib, tidak seperti biasanya harus nunggu satu-satu. Biasa bermain nunggu temannya itu nunggu temannya bermain, kadang masuknya kelas seperti itu, telatnya anak-anak itu kemarin Pak. Itu yang lalu KSE-nya dan sudah ada integrasi dalam pembelajaran, termasuk disiplinnya sudah mulai muncul. Langsung positifnya masuknya sudah sopan dengan Bapak Ibu guru, langsung bicaranya sudah tidak terlalu kayak seperti biasanya. Ya anak-anak biasanya nyambung biasa seperti kata-kata gitu lah, cemetan gitu loh, kadang-kadang kan masih sering muncul. Cuma itu sudah agak minim lah Pak, sudah daripada yang sebelumnya sudah lebih minim. Pak. Kemarin juga saya lihat juga anak-anak membawa membuatnya sendiri-sendiri Pak. Itu tanggung jawab mereka semua membawa atau tidak Pak itu? Sebagian besar bawa Pak. Hanya satu, kalau nggak salah ada satu yang tidak bawa. Yang lain bawa semua. Meskipun ada yang jenisnya sama. Seperti apa namanya, jahe, ada yang bawa jahe juga sama dengan teman juga bawa jahe. Langsung ada yang bawa tumbuhan itu, yang tumbuhan. Ada pule juga. Ya, ada pule juga yang dibawa, itu juga dibawa. Cuma yang satu itu memang kelihatannya nggak tahu saya, mungkin nggak masuk waktu itu pemberitahuan, mungkin waktu itu belum nggak masuk mungkin. Jadi sama temannya dia tidak dikasih tahu, pas disuruh bawa itu udah bawa. Itu, nggak tahu. Makanya kok saya lihat semua juga bawa Bu, itu semua juga bawa. Saya lihat untuk tanggung jawabnya mereka juga membawa. Tapi saya lihat semua, tapi nggak tahu kalau ternyata ada satu yang nggak bawa juga. Ada satu yang dia bawa memang itu. Mungkin pengumumannya dia aja nggak tahu, anaknya nggak tahu pengumuman di situ. Ya, kasih Pak. Tapi aktif, saya lihat juga aktif semua Pak ya kemarin ya, waktu nempel atau apa itu. Ya kalau memang menjelaskan tumbuhannya juga, anak juga aktif semua ini. Kalau anak-anak di sana memang rata-rata seperti itu Pak. Kalau tidak bergerak aktif Pak. Sangat aktif kalau tidak bergerak. Kalau bergerak sangat aktif. Tapi kalau disuruh hanya untuk
pikir gitu kok agak lama Pak memang gitu memang kondisionalnya seperti itu. Tapi sebagian memang sekarang rata-rata mungkin sudah kelas 6 ya mungkin, jadi dia sudah merasa punya tanggung jawab lebih, jadi apapun kadang masih mau meskipun kadang telat mengumpulkan itu ya biasa, tapi mau untuk dijak aktif itu masih mau, untuk menghafalkan apa saya suruh berdiri menghafalkan ayat apa pasal itu ya mau satu-satu ya akhirnya ya mau berucap sudah mau seperti itu, daripada dulunya sama sekali puasif sekali. Biasanya kelas 6 kan ada merasa tanggung jawabnya sudah muncul jadi anaknya juga bisa mulai mandi, sudah mulai sama bacaan, sudah juga pakaian juga sudah mulai beda Bu, daripada dulunya sudah beda. Harian kan kadang belas itu. Itu sudah muncul Pak itu. Dari semuanya itu Pak, terus rencana tindak lanjutnya untuk kedepannya Pak? Ya yang mungkin ya itu tadi karena waktunya yang kadang kita banyak terlena di permainan. Jadi kita tidak bisa mengefektifkan waktu untuk itu. Mungkin untuk kedepannya nanti permainnya kita batasi dengan waktu gitu. Jadi ada waktu yang memang harus selesai di waktu itu untuk melanjutkan selanjutnya. Supaya tidak molor-molor. Tidak molor-molor seperti kemarin kan seneng anaknya kan. Anak-anak seneng, tapi kan molor akhirnya jamnya yang habis untuk itunya. Panjang untuk itunya. Langsung konten mungkin Pak. Yang kemarin memang secara konten kan saya hanya mengambil video sama tulisan. Mungkin besok bisa konten-konten yang lain yang hasilnya mungkin bisa poster, bisa apa yang lain ditampilkan di situ. Untuk kondisi anak-anak kan memang di sana yang banyak memang kinestetikanya yang paling banyak, yang bergeraknya itu yang paling banyak memang. Cuma yang kalau audio itu ada beberapa ada beberapa orang yang memang dia harus mendengarkan itu sudah bisa, tanpa melihat didengarkan saja sudah bisa. Tapi ada juga yang harus melihat dan mendengarkan. Ada juga yang harus tahu. Makanya kemarin kan bawa tumbuhan yang konkret juga. Iya kan kayak gitu. Yang memang anak-anak itu memang kadang tidak tahu. Kalau tidak pikir itu opo lihat video kan aja. Kemarin tuh lihat video itu ada gini, ada yang tidak lihat hanya mendengarkan saja. Hanya itu saja. Kadang tidak tahu maksudnya apa video itu tidak tahu juga. Tidak tahu juga kayak mungkin juga. Jadi ya memang kontennya medianya memang harus ada tambahan media Pak untuk menjelaskan yang lebih konkret. Seperti hanya kemarin tuh pelatihan itu kemarin itu kan isinya kan konkret, langsung abstrak sama mencongak. Jadi konkretnya harus ditampilkan dulu baru bentuk abstraknya gitu. Memang gitu Pak. Itu yang memang rencananya memang itu yang ke depan kita akan perbaiki di situnya. Jadi ke depannya bisa menerapkan itu semua Pak ya semoga. Nanti akan diterapkan itu untuk pelajaran anak-anak. Nanti biar ilmunya tersampaikan, masuk ke anaknya. Tidak hanya sekedar teori. Makanya menjaga itu ada yang tumbuhan itu, ada yang itu. Dari situ semua. Masyarakatnya kan budayanya kan seperti itu dari tumbuhan kemarin yang dibawa kan ya dari sekitarnya juga yang dibawa langsung dibawa itu kan ya. Kan itu kan saya kan nyuruhnya besok bawa tumbuhan apa Pak terserah pokoknya tumbuhan di sekitarmu ya, ada sing gawa jahe gawa apa ya kan tahu apa ada yang pulih agak besar juga, ada pulih itu kan tumbuhan besar itu ada yang banyak juga, ada sekitarmu itu adanya apa saya gusur bawah gitu makanya gitu apa harus hidup Pak, tidak harus hidup, yang penting itu tumbuhannya tidak harus hidup memang waktu itu memang. Jadi untuk membedakan kemarin yang akar tunggal dan akan berkembang biakannya itu ada yang bisa di step, ada yang tidak bisa, ada yang tidak. Memang itu yang bisa pakai tunah, tumbuhnya pakai tunah kan itu. Anak-anak sebetulnya tahu, cuma kalau dijelaskan di teori itu kan belum tahu, nggak paham maksudnya itu nggak paham. Tumbuhan sebetulnya dia sudah lihat hari-hari tapi nggak tahu itu apa, nggak tahu hasilnya itu masih seperti itu anak-anak. Oke, terima kasih Pak An. Ini sudah masuk semua, mulai dari refleksi, percakapan, dan tindak lanjut, dan sangat luar biasa untuk rencana tindak lanjutnya. Dan semoga ke depan bisa lebih baik itu lagi. Dan untuk rencana pengembangan dirinya, gimana Pak An? Ini ada beberapa yang sudah saya buat memang rencananya. Yang pertama adalah materi itu dengan maksimal, karena memang materinya kemarin
kita ngambilnya hanya sepotong Pak, tidak penuh full, benar-benar full itu karena ya kondisi waktu itu apa ya, anak-anak memang sudah saya berikan yang full tapi baru dalam bentuk materi biasa. Jadi masih mungkin perlu yang media itu tadi full penuhnya biar bisa semuanya tercover waktu itu. Semua tercover kebutuhan anak-anak itu ya tadi. Gitu. Langsung efektivitas anak-anak juga itu. Jadi kemarin masih ada beberapa yang molor, itu nanti kita upayakan biar mereka tidak lagi molor lagi, tidak lagi molor, itu efisien waktu efisien waktunya itu, gitu. Tidak terbuang itu. Langsung anak-anak belajarnya dengan nyaman itu untuk itu. Langsung yang kedua adalah strategi pembelajaran yang lebih efektif Pak ya. Gitu. Ada strateginya. Iya strateginya. Kemarin kan, nah tujuannya satu pembelajarannya ya lebih efektif mestinya. Dengan strategi kan efektif dengan waktu juga itu tadi. Tapi ya juga nyaman, maksudnya anak-anak juga nyaman belajarnya. Oke. Untuk ukuran keberhasilannya Pak? Ukuran keberhasilannya yang pertama itu anak-anak belajar dengan senang dan nyaman. Lalu yang kedua nanti tujuan tercapai dan tagihan juga terpenuhi Pak. Gitu. Jadi tujuannya pembelajaran tercapai, anaknya ya hasilnya juga ada produknya itu kan jadinya. Ada produk lah, minimal di produknya juga sudah muncul untuk itu semuanya. Ya, kadang kan anak-anak kan hanya hanya ya tapi kan nggak ada buktinya. Iya, ada bukti konkretnya. Ada buktinya. Iya, tapi nggak ada buktinya kadang gitu. Lagi. Iya. Terus pendukungnya Pak? Ya untuk pendukung ya media pembelajaran mungkin perlu buat Pak, perlu buat yang lebih apa ya? Ya poster gitu juga. Untuk melengkapi itu tadi Pak. Melengkapi yang sudah ada media yang ada. Langsung mungkin juga apa ya, kebutuhan internet mungkin ya, kan kita kalau harus kelas 6 itu kan harus geser. Kalau kita internet kan harus geser kelas, soalnya di kelasnya yang kelas 6 asli itu tidak bisa, ada internetnya, harus geser Bu. Jadi kalau kemarin menerangkan yang IPS itu kan apa itu pertumbuhan ekonomi itu kan kita harus selesai. Nah, itu saya harus geser anak-anak, harus saya geser ke ruang sebelah untuk mencari itu. Nanti untuk mencari kesimpulannya dia memang harus pergeseran. Seperti kemarin juga memberi contoh dari YouTube kemarin ya Pak ya. Cari lagi kalau tidak di ruangan itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa Bu, sebarannya belum luas gitu. Jadi sudah ada, cuma yang bisa hanya beberapa kelas itu bisa. Tapi yang di kelas 6 itu yang belum bisa. Kelas 6 kan tersendiri soalnya jauh dari Jadi kondisi kadang harus geser anaknya, kalau gitu harus geser tukar tempat dengan kelas yang lain gitu. Jadi setiap gitu ya tukar tempat. Tukar tempat. Itu memang itu ya memang secara umum seperti itu Pak. Untuk waktunya Pak? Untuk waktunya pertemuan berikutnya itu sudah direncanakan itu dengan materi yang berbeda. Ya materi berbeda tapi untuk tempat itu mungkin seefisien dari internet itu tadi Bu ya. Per kelas mungkin bisa dikasih router sendiri mungkin bisa seperti itu. Nanti dibagi tapi pengendalian tetap dari kantor karena kalau tidak di situ dari pakai dimatikan. Kadang di Bu waktu kalau Google sendiri kadang waktu sore anak-anak di situ sampai malam di situ main gitu. Kalau nggak dibatasi gitu. Saya somorin gitu anak-anak itu. Biasanya gitu. Yang kadang yang kita hidupkan hanya satu titik, yang dua itu dimatikan memang kalau pulang itu. Paternya anak-anak gitu. Ya, Mbak An, terima kasih. Itu dari rencana-rencana pengembangan dirinya juga sudah sangat luar biasa sekali. Semoga terlaksana semuanya dari semuanya. Dan saya rasa mungkin sudah cukup sekian. Sampun nggih, sampun Pak An nggih. Sampun. Terima kasih Pak An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.